Pagi. Sembilan 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Rabu 26 November 2025 bersama saya Esi dan juga Bintoro. Nah pendengar, setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan ya. Lalu bagaimanakah cara meraih kebahagiaan tersebut? Tema yang kami hadirkan dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini seputar 4 kiat merengkuh kebahagiaan akan kami hadirkan bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Kiai Haji Turhamun SAG, Pokjalu, Provinsi Sumatera Selatan yang saat ini sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi. Betul Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik. Ya, terima kasih untuk waktunya Ustadz ya. Lebih kurang hingga mendekati pukul 6 nanti kita akan bersama pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya pendengar juga dapat menyaksikan Mutiara Pagi untuk pagi hari ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa didengarkan ya via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Dan nanti pendengar juga kami persilahkan untuk bergabung ya dengan menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung melalui WA di 082179279090. Tapi sebelumnya berkenan tentunya Ustadz untuk menyampaikan pengantar materi kita di pagi hari ini. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nikmah wa syukur. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min daabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pendengar dimanapun berada, salam takdim, salam rahmi, alhamdulillah. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan untuk menuai keberkahan. Dalam harapannya semoga dimanapun pendengar dapat diberi kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan. Dalam sabdanya Allah berfirman, dan tidak ada makhluknya Allah, lebih-lebih manusia yang diberi kesempurnaan ciptaan kecuali oleh Allah. Na'alallahi rizquha, diberi ciptaan rezekinya. Untuk itu, bentuk dari tanggung jawabnya Allah, pasti hamba-hambanya diberi kecukupan. Mudah-mudahan dengan kecukupan, kebahagiaan, kita akan memetik di antara mencari kiat menempuh kebahagiaan itu satu, bagaimana cara mencari rezeki yang halal. Yang kedua, meraih ridhonya Allah. Yang ketiga, mendapat maunah dari Allah. Dan yang keempat, merasakan nikmatnya iman. Nah, orang yang bisa merasakan halawatul iman, insya Allah akan diberi keindahan kebahagiaan kehidupannya. Dan orang-orang yang mendapatkan ma'unah dari Allah, siapa itu? Yaitu orang-orang yang jahaduna fina tanah jannah syukurah. Orang-orang yang berjalan di
jalannya Allah. Menjadi pedagang, jujur, menjadi pekerja, pegawainya Allah, menjadi apapun lah, karyawannya. Nah, seperti itu, dia menjaga Allah wa qawmujur, Allah wa qawmujur, janganlah kali-kali melakukan kebohongan, pasti di situ insya Allah keluarga bahagia, rezekinya berkah, kehidupannya indah, keluarganya sakinah, anaknya soleh dan soleh. Demikian. Ya baik, terima kasih Ustadz Terhamun untuk pengantarnya di pagi hari ini. Dan langsung saja Ustadz ya, kita buka kesempatan untuk pendengar bergabung di pagi hari ini. Boleh silakan langsung ya, bisa menghubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA di 082179279090. Baik, untuk pendengar ini sudah tersambung Ustadz ya, kita langsung saja sapa di pagi hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ida ini ya? Iya. Baik, Bunda Ida masih di Jambi kah? Atau udah pulang? Udah pulang nih, Udah Mbak. pulang di Banyasin ya? Iya. Oke, silakan Bunda Ida. Tema kita apa, Mbak ya? Ini mengenai 4 kiat perengkuh kebahagiaan. Oh ya. Jadi jelas kita kan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, untuk meraih kebahagiaan tentunya kita harus mempunyai keimanan yang kuat Pak Ustaz ya, dalam menjalani kehidupan. Apalagi dalam hubungan keluarga, masyarakat gitu Pak Ustaz. Jadi gimana tuh caranya, kiat-kiatnya, apa yang harus kita lakukan gitu Pak Ustaz? Ya itu aja pertanyaan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah dibahas rumit. Yang pertama yaitu rezeki. Karena rezeki itu bagaimana cara mendapatkannya. Yang paling panjang hisab itu adalah rezeki min aina, dari mana engkau mendapatkannya, caranya. Rezeki itu yang halal itu bisa dari zatnya, ya, itu halal, bendanya halal, yang dihalalkan. Yang kedua caranya, cara mendapatkannya. Kalau caranya itu ada sebuah manipulasi, itu ya sulit mencari kebahagiaan. Maka kembalinya kita ya tubu ilallah taubatan nasuh, bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Di cara rezeki, karena wadammuhu wallahmuhu wa kullu jamil badan, ya. Ini berarti yang kulit kita, daging kita, darah kita, ya. Rambut kita, nafas kita, hati kita, fikolbi, hati kita yang tersusun cara makan kita, ya, dari barang yang halal. Yang haram itu fa'idun sadi, jauh dari rasa kebahagiaan. Tetapi bila itu yang pertama ini, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan. Bukan kok dengan sekarang orientasi bahagia itu orang harta. Ya, harta itu tidak menjamin kebahagiaan, karena kebahagiaan di tempat yang sederhana itu dihalalkan.
justru orang yang dengan melimpah harta itu dengan hidup dengan ketakutan. Cara mendapatkannya itu dengan cara mencari rezeki. Kalau sudah ada hak-haknya itu dikeluarkan, ya, hak-haknya dikeluarkan. Bahkan kalau Rasulullah itu, ya, dari asar sampai maghrib itu hartanya habis dibagikan. Ketika ada rampasan perang, Rasulullah mendapat bagian itu langsung dibagikan kepada miskin dan damat, wabahal yatim dan damat. Nah, itu Rasulullah. Cara makan itu Rasulullah itu belum mau makan ketika sahabatnya belum makan semuanya. Jika ini kita mengikuti, insya Allah kebahagiaan dan hidupnya selalu dalam perjuangan li'ilah fi kalimatillah. Kita lihat orang-orang yang berjalan di jalannya Allah, para pejuang, ya, para guru-guru, para guru agama kita, ya, itu tidak harus saya hidupnya tenang, ya, dan orang-orang yang mendapat makna dari Allah. Jadi definisinya seperti itu dan bisa merasakan untuk setiap ibadah makbah itu karhan, dipaksakan. Nah, kepaksaan ini nanti akan berbuah menjadi malakah, kebiasaan. Dan setelah malakah baru pada buah tertinggi khalawat, kenikmatan. Itu sudahkah kita merasakan khalawatul iman, kenikmatan ketika kita sedang beribadah, kita memberi pada kebahagiaan di batin, ya. Kita sedang berwudu karena perintah taharah, kita sedang sholat, keindahan terindah nanti setelah kita Alhamdulillah yaumil ma'ad, kita pulang ke tempat kembali, yaitu saat terindah menunggu waktu sholat. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Kita berikan kembali kesempatan untuk pendengar yang ingin ikut bergabung. Silakan ya, bisa langsung hubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa melalui WA. Kita ke WA yang telah dikirimkan oleh pendengar ya Ustadz ya. Ini ada Romli Jamal di Moradamai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, kita merasakan kebahagiaan itu letaknya di mana Ustadz? Apa dengan banyak harta, apa dengan kedudukan, apa dengan rajin ibadah dan lain-lain? Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, tadi dalam sabdanya Rasulullah itu tidak mengukur. Rasulullah, ya sahabat-sahabat sabiqun al-awwalun itu ya tidak ada. Ya, kalau kita diberi fadlum min ba'di, diberi kelebihan harta itu ta'awanu alal birri wa taqwa, untuk menolong saudara kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, ketika kita dalam kesederhanaan, dalam biasa, ya kebahagiaan itu Rasulullah bersabda, ma huwal khalwah ya Rasulullah. Di mana bahagia itu ya Rasulullah? Di mana? Al-khalwatu, ya kan? Bahagia itu adanya di dada kita. Itu baik. Ya, bahagia itu dijaga, bukan di tempatnya orang kaya, di dada.
Tidak ada siapapun, adanya orang-orang yang taat, yang berjuang alladzina jahaduna fina lanahdinahum subulana, orang-orang yang berjalan di jalannya. Ibarat sebuah kereta api, dia melintas pada relnya. Kita itu kan diberi rel oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha taqwa. Ya kita mengikuti rel itu ya kereta api tidak hanya selamat sampai tujuan. Kadang kita itu tidak lewat rel yang diberikan Allah. Maka kehidupan kita ya seperti kereta api yang anjlok, penumpangnya ya banyak yang terluka, banyak yang menderita. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Pendengar Anda yang ingin ikut bergabung, silahkan ya, kami nantikan peran sertanya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821 7927 9090. Tema yang kami hadirkan di pagi hari ini mengenai 4 kiat merengkuh kebahagiaan bersama dengan Ustadz Kiai Turhamun SAG. Baik, kita ke penelpon berikutnya Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam. Iya, baik Bapak boleh minta tolong. Iya, monitor radionya dikecilkan sedikit Pak, biar tidak feedback suaranya. Hamba Allah. Iya, Boleh. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu ada istilah, kejarlah dunia itu kau akan hidup selamanya. Iya. Tujuan engkau akan mati besok. Harus bagaimana pengertian maksud itu? Demikian Assalamualaikum. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dari hamba Allah di Palembang. Iya. I'malut dunya ka'annaka hayat dan kejarlah dunia seolah-olah akan hidup selamat. Karena perintah agama tidak boleh kita meninggalkan dzurriyyatan du'afa, ya. Si anak cucu kita yang dalam keadaan menderita, boleh bajitain, anak cucu kita terlilit hutang, itu termasuk dosanya orang tua. Nah, bahkan ketika kita bisa dalam hadis lain disilakan al-mu'minun qawiyun ahabbu ilallah, orang-orang mukmin yang kokoh ekonominya itu lebih dicintai oleh Allah. Ya, wa malil akhirah ka'annaka tamutu ghadan. Dan jelas karena perjalanan akhirat itu begitu panjang. Ketika kita tidak merengkuhnya, tidak sebenarnya semua hal yang kita ini diorientasikan kedua sisi, pasti itu semua hal yang kita ketika diorientasikan ke akhirat, fa inna khairaz zadi taqwa, zadi taqwa, sebaik-baik bekal untuk menuju akhir adalah ketakwaan kita. Artinya gini guys ya, Mbak Esi misalnya sebagai penyiar ya, itu diniatkan ini perintah untuk kebaikan itu aja, untuk syiar lebih-lebih tentang mutiara pagi ini ta'abud Allah, memberikan satu mansana subulan. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan falahu ajru, dan tanpa mengurangi pahalanya orang yang melakukan itu tetap mengalir kepada kita gitu. Ketika kita menunjuki jalan
kebaikan pada lebih ketika di siaran RRI ini sudah melintasi beberapa radius itu. Jadi ya diniatkan seperti itu, insya Allah. Jadi maksud dari hadis itu seperti itu. Ada ya Rasulullah mencontohkan bahkan ketika sholat malam itu Rasulullah jelas ahli surga loh. Tetapi ketika sholat malam kakinya sampai itu merupakan tarbiyah, pendidikan kepada kita bahwa akhirat itu begitu Rasulullah memberikan contoh. Demikian ya sih. Baik, terima kasih Ustadz. Kita jeda sebentar ya Ustadz. Ya. Nanti kita akan bersama lagi tentunya. Pendengar juga tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Dalam Islam, niat bukan sekedar awal dari sebuah amal. Ia adalah ruh yang menghidupkan setiap tindakan kita. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa keikhlasan hati adalah pondasi utama dalam berbuat baik. Kadang kita merasa amal kita kecil, tersenyum kepada orang lain, membantu orang tua di rumah, atau sekedar membuang sampah di tempatnya. Tapi jika semua itu dilakukan karena Allah, maka nilainya besar di sisinya. Niat yang benar bisa mengubah hal biasa menjadi luar biasa. Seorang ibu yang memasak untuk keluarganya, jika diniatkan sebagai ibadah, maka setiap potongan bahan dan langkah memasaknya menjadi pahala. Seorang pekerja yang jujur dan sabar, jika diniatkan untuk mencari nafkah halal, maka setiap keringatnya bernilai ibadah. Mari kita latih diri untuk selalu memperbaiki niat. Saat bangun pagi, niatkan untuk menjalani hari dengan penuh keberkahan. Saat belajar, niatkan untuk menambah ilmu demi kebaikan. Saat bekerja, niatkan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Allah melihat isi hati kita, bukan sekadar hasil yang nampak. Maka sebelum melangkah, periksa hati, untuk siapa aku melakukan ini. Semoga setiap amal kecil kita dengan niat yang lurus menjadi jalan menuju ridhonya. Amin. Masih bersama Anda, Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus menemani Anda di Mutiara Pagi ya, dengan tema 4 kiat merengkuh kebahagiaan bersama dengan Ustadz Kiai Haji Turhamun SAG, Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan. Anda yang ingin ikut bergabung bisa langsung melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Dan tentunya Mutiara Pagi ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan bisa Anda dengarkan via RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Baik Ustadz Turhamun. Ya. Baik Ustadz, ini kita juga sudah menerima atensi dari pendengar via YouTube ya Ustadz ya. Ya, ya. Iya, ini dari Mbak Pur. Assalamualaikum, selamat pagi RRI. Selamat pagi Ustadz juga. Baik, ini bagaimana hukumnya orang yang sering mengumbar kebaikannya, selalu mengungkit kesalahan orang lain tanpa menghiraukan perasaan orang tersebut? Oke, gimana nih Ustadz? Ya,
kebaikan itu tidak harus diceritakan, karena kebaikan menurut kita itu belum tentu baik menurut orang lain. Namanya relatif. Biarlah alam. Konsep kebaikan itu adalah agama. Maka ketika agama menilai hal itu adalah baik, ketika kita menolong itu menurut agama baik, ya kebaikan. Tidak usah diceritakan. Karena bila diceritakan, itu akan menghilangkan qaulan ma'rufan wa ma'rufun, kata-kata yang baik. Itu aja. Maka cukup dijawab dengan ayat ini, pertanyaan ini, qaulan ma'rufan, dan berkatalah dengan baik, berkatalah dengan santun, berkatalah dengan kelembutan, berkatalah dengan kasih sayang, wa maghfiratun, dan berilah maaf, berilah kasih sayang kepada orang-orang yang telah menyalahimu, min khairum min shadaqatin yatba'u. Itulah yang terbaik daripada engkau mengungkit-ungkit apa yang telah engkau berikan, engkau sedekahkan. Karena ketika orang bersedekah atau ini memang tugas kemanusiaan seperti itu, dan tidak perlu seperti kita hormat kepada orang tua. Ya memang seperti itu manusia itu seharusnya. Kok menolong yang lemah, ya memang seperti itu manusia itu. Maka ya ayuhan nas, konsep pertama melaknat menjaga manusia itu konsep pertama. Dalam nida ayat itu Allah memberikan pengajaran kepada kita, jadilah manusia. Jadilah manusia. Jangan menjadi binatang. Kita disuruh menjadi manusia. Yang namanya manusia itu ya ruhama. Ruhama, bainakum, itu konsepnya Rasulullah, mempunyai kasih sayang dengan sesama, tidak memandang dulu dia suku apa, bangsa apa, ras apa, orang kaya, orang pejabat, orang miskin, ya sama. Tidak ada pembedaan. Itu demikian. Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz Turhamun. Untuk pendengar yang ingin ikut bergabung, silakan ya, masih kami nantikan atensinya. Bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau Anda juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Ustadz, kita sapa kembali pendengar kita berikutnya, Ustadz ya. Ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa ini, di mana? Roni di Pak Palembang. Roni ya. Silakan Pak Roni pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam saudaraku, Pak Roni sehat. Alhamdulillah. Lagi ketemu di Lampung Pak Ustaz. Ya. Ini Pak Ustaz. Iya. Misalnya itu tadi Pak Ustaz kan Allahu Akbar Pak Ustaz. Nah, nyambung hati Pak Ustaz. Sudah itu lanjut nyambung ke pekerjaan. Apa pekerjaan kita itu Pak Ustaz dilihat Allah. Nah, nyambung itu bagaimana Pak Ustaz cara nyambung itu Pak Ustaz?
Itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, Ustadz. Mbak Desi. Baik, Pak Roni mohon diulangi lagi pertanyaannya. Kita tuh kapan sholat kan nyuruh Allah. Mhm. Iya, ditangkap Pak Roni. Oke, Sudah. pada saat sholat gitu Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz. Jadi gini Mbak Esi. Jangankan kita, Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu min sabiqunal awal, dari sahabat pendahulu ya. Itu ketika sholat Rasulullah memberikan sayembara, siapa yang paling khusyuk sholatnya nanti aku hadiah iserban gitu. Nah, di penghujung tahiyat akhir Sayyidina Ali itu terbesit di besarnya, kira gitu. Yang mana lah yang diinjek ke aku, apa yang hijau, apa yang apa itu, yang coklat yang diinjek Rasulullah itu. Nah, artinya dari dulu sampai sekarang tidak ada pelajaran yang bisa. Jadi kita sudah hadir dalam takbiratul ihram, ya Allah, ini aku menuhin Allahu Akbar. Itu yang diukur dalam sholat itu bukan apa ya, pikiran kita, wah mana ini setelah takbiratul ihram ada pikiran kita melayang rumah itu belum dikunci caknya. Mana itu yang ibunya? Baju itu hujan ini lah, berjemuran belum diambil. Apa kita kemana-mana? Tidak apa-apa Pak Roni, tidak apa-apa. Yang diukur adalah malu arkan itu sholat kita, melaksanakan kita, haliyah kita melaksanakan. Dan ketika kita sudah misalnya teringat dan background, itulah disebut khusyuknya seperti itu. Tidak ada ulama besar apapun tidak mau menandingi Sayyidina Ali, baik ini jauh. Apalagi kita ini ya. Kita ada salat, ada niat lebih-lebih di situ kita bisa. Maka ada beberapa cara misalnya kita tidak los dan taksiknya itu ketika imam membaca Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, begitu besar karunia kasih sayang kepada kita. Jadi mengarahkan ke situ. Itu aja, tidak usah bersedih Pak Roni, tidak usah bersedih. Iya. Baik, untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silakan ya, kami tunggu peran sertanya. Bisa langsung saja menghubungi kami melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 082179279090. Kami masih bersama dengan Ustadz Kyai Haji Turhamun SAG, Pokcaluh, Provinsi Sumatera Selatan. Topik yang kami hadirkan di pagi hari ini seputar 4 kiat merengkuh kebahagiaan. Jadi masih ada kesempatannya ya untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dalam siaran Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Baik, ini ada WA dari pendengar ya Ustadz ya? Iya ya. Ya, kami sampaikan dari Ibu Kusmini di Pulau Rimau ya. Ini Assalamualaikum Pak Ustadz, Mbak Esi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, gimana caranya melupakan orang yang kami cintai yang sudah meninggal Pak Ustadz? Ya. Yang melupakan tidak bisa. Yang jelas kehidupan itu harus langsung. Kita berlarut-larut dengan kesedihan itu yang haramkan oleh agama. Rasulullah diingatkan waktu itu
dengan surat Al-Insyirah. Jadi bisa dibaca setiap maghrib, ba'da maghrib surat Al-Insyirah 3 kali, pada subuh Insyirah 3 kali. Apa? Dalam surat Alam Nashrah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah mengingatkan Rasulullah, Alam Nashrah laka sadrak. Waktu itu Rasulullah ditinggal Bunda Khadijatul Kubra. Ya, Rasulullah bolehlah begitu karena beliau yang membantu perjuangannya. Dan Allah mengingatkan, bukankah Alam Nashrah laka sadrak telah aku angkat rasa pilu duka larang dari dadamu ya Muhammad. Wada'na anka wisrak, yang menancap di dadamu, alladzi anqadha. Dan di situ ada nasihat, pasti bisa kita melampaui, inna ma'al usri yusra. Dan di dalam kesulitan pasti akan kebahagiaan. Kebahagiaan orang tua yang melihat anak-anaknya berhasil. Itu tidak kita melaksanakan itu, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Faidah farokta fangsob wa ila rabbika farkob. Faidah farokta fangsob, artinya apa? Ya kita harus orientasi ke depan. Selesai gawe ini, kita harus melakukan yang selanjutnya. Ada gawean lagi, pekerjaan yang harus kita kerjakan. Dan wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi surah Al-Insyirah ini adalah terapi besar bagi kesedihan. Kalau orang-orang melupakan ya itu, insya Allah dengan baca itu kehidupan harus berlangsung dan kita selalu harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kebahagiaan kita dapatkan. Demikian. Baik, Ustadz, kita sudah di penghujung waktu. Mungkin ada pesan-pesan penting lain yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait topik yang kita hadirkan di pagi hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih. Di penghujung ini marilah kita kembali tazkiyatun nafsi, karena kebahagiaan itu sesuatu yang diharapkan oleh setiap pribadi. Yang pertama, berhati-hatilah dalam mencari rezeki, yaitu rezeki yang halal, insya Allah menjadi sababiah kehidupan yang bahagia. Yang kedua, qanaah. Qad aflaha man aslama wa ruzika kama fa wa qad ta'allahu bima. Sungguh orang-orang yang beruntung, yaitu mereka ketika diberi rezeki merasa cukup, merasa menerima apa yang diberikan Allah kepada mereka. Yang ketiga, yaitu mendapatkan ma'unah. Kullu syai'in sababun. Untuk mendapatkan ma'unah tentu ada sababiannya. Dalam surat Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah tansurkum yusabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agamanya Allah, tentu Allah akan menolongmu dan meneguhkan kehidupanmu. Artinya yaitu berjuang orang-orang yang menuntut ilmu itu akan diberi kebahagiaan. Para pengajar, pengabdi ilmu, dia diberi kebahagiaan. Orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang menjadikan taman-taman surganya Allah, taman-taman pendidikan, itu berjuang untuk
kemasyarakatan umat. Dan yang terakhir yaitu halawatul iman. Salah satu mengkana fihi halawatul iman, barang siapa yang tidak adanya merasakan nikmatnya iman, itu orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Di antaranya yaitu yang man ayyakun Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul dibanding yang lainnya. Ya. Wa ayyahadu mar'u la yuhibbahu illallah. Seorang laki-laki yang dipertemukan Allah. Rajulani habbani. Seorang yang menyayangi saudaranya karena Allah. Dan orang-orang yang membenci kecuali karena bukan manusianya, karena kemaksiatannya. Ketika sudah kembali, fa'fuanhum wastaghfirlahum, kepada saudara kita yang seperti itu, berilah maaf dan mintakanlah mohon maaf kepada Allah. Demikian yang sederhana, mudah-mudahan menjadi tambah atau pengingat bagi saya sendiri dan kepada pendengar dimanapun berada. Demikian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini. Sehat terus, salam hangat untuk keluarga tercinta Ustadz ya. Ya, makasih. Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Kiai Haji Turhamun SAG, Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan, yang menghadirkan topik 4 kiat merengkuh kebahagiaan untuk Mutiara Pagi di hari ini, hari Rabu 26 November 2025. Saya Esi dan juga rekan Bintoro mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda dan tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, karena informasi dan inspirasi. Tepat pada pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita dari RRI Palembang, tentunya yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.